Amerika Serikat tengah mengawasi gelombang besar proyek pembangunan militer di Israel dengan nilai total lebih dari 1,5 miliar dolar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui mengucurkan dana miliaran itu untuk membangun pangkalan militer rahasia Israel. Dikutip dari Middle East Monitor, program infrastruktur besar-besaran ini mencakup pembangunan landasan pacu pangkalan udara dan hanggar helikopter. Selain itu, Israel juga membangun gudang amunisi, pusat komando, dan markas baru bagi unit Komando Angkatan Laut Elit Israel Shayetet-13. Dilaporkan proyek ini didanai oleh bantuan militer Amerika Serikat senilai 3,8 miliar dolar. Pembangunan itu bertolak belakang dengan tuntutan Amerika Serikat terkait penataan ulang kebijakan luar negeri yang fokus pada prioritas domestik. Meskipun secara resmi kontrak tender diberikan pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sebagian besar pekerjaan konstruksi di lapangan dilakukan oleh kontraktor Israel. Sedikitnya 20 proyek diketahui sedang berlangsung atau dalam tahap perencanaan. Sebagian diantaranya dijalankan dengan kode nama khusus yang menyamarkan lokasi dan fungsinya. Militer Israel IDF kembali melesatkan sejumlah serangan di Lebanon Selatan. Pihaknya mengklaim berhasil menargetkan depot senjata Hizbullah dan beberapa infrastruktur lainnya. Dikutip dari The Times of Israel Rabu 9 Juli 2025, IDF mengaku menemukan kompleks Hizbullah yang meliputi depot senjata dan posisi penembakan. Lokasi tersebut ditemukan oleh tentara dari Brigade Regional Baram ke-300 saat IDF menggelar operasi khusus di wilayah Jabal Blat. Dalam penggerebekan lainnya, IDF menyatakan bahwa pasukan cadangan Brigade Odet juga menemukan senjata. Disebutkan senjata-senjata itu disembunyikan di kawasan hutan dekat Labone. Senjata itu meliputi peluncur roket ganda, senapan mesin, dan puluhan alat peledak. Di kawasan yang sama, IDF mengklaim menemukan lokasi bawah tanah yang disebut digunakan Hizbullah untuk menyimpan senjata. Lokasi tersebut kemudian dihancurkan oleh teknisi tempur Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Netanyahu dan Trump membahas lagi usulan kontroversial mereka untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, pembicaraan itu dilakukan di tengah makan malam yang digelar pada Senin 7 Juli 2025. Dikatakan Netanyahu, Israel dan Amerika Serikat bekerja sama dengan negara lain untuk memberi rakyat Palestina masa depan yang lebih baik. Hal itu seolah mengisyaratkan bahwa penduduk Gaza dapat pindah ke negara tetangga. Seiring dengan itu, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki hubungan baik dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina. Presiden Amerika Serikat itu yakin bahwa negara-negara tersebut bersedia menampung ribuan warga Gaza. Mr. President, wait, he's got to answer that. I'm sorry. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future, and those who, and I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can. Di tengah gencatan senjata, Iran terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan Israel akan kemampuan yang dimiliki Teheran. Iran berulang kali menegaskan bahwa pihaknya memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan serius jika diprovokasi. Dikutip dari Fox News, Rabu 9 Juli 2025, para pejabat Iran menyatakan negaranya dapat melesatkan serangan rudal setiap hari selama 2 tahun. Bahkan Mayor Jenderal Ibrahim Jabari dari Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan bahwa pasukannya berada di puncak kesiapannya. Jabari mengungkap Iran memiliki gudang,
pangkalan rudal bawah tanah, dan fasilitas militer lain. Fasilitas-fasilitas itu diklaim ada dalam jumlah besar. Ditegaskan Jabari, Iran takkan kehabisan fasilitas, meski Teheran terus-menerus meluncurkan serangan ke Israel dan Amerika. Bahkan senjata Iran tidak akan habis, meski serangan itu dilancarkan setiap hari selama 2 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.